Laporan polisi telah diajukan di Singapura terhadap Do Kwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Terra Luna nih teman-teman. Oke. Nah, berhubung kemarin Didi itu sempat membuat postingan di komunitas YouTube Didi ya. Hello, next bahas apa nih cuy enaknya teman-teman. Nah, di sini ya Didi membuat pilihan Terra Luna, BitGet, Baby Dogecoin, Shiba Inu dan Dogecoin. Nah, di sini ya untuk hasil dari 1.400 suara yang sudah diperoleh ya, yang 49% menjawab Terra Luna, teman. Yang kedua BitGet, ketiga Baby Doge, dan keempat Shiba Inu, dan yang terakhir Dogecoin. Oke, di video kali ini jadi Didi akan membahas Terra Luna dulu nih teman, karena banyak request untuk membahas Terra Luna. Oke. Nah, kira-kira ada apa aja sih berita mengenai Terra Luna saat ini teman-teman? Nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi shot. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di WatcherNews.guru teman-teman ya. Oke, di mana di sini miliarder kripto Mak Novgrat ya terkena dampak kecelakaan Luna teman-teman. Oke, jadi kita ketahui teman-teman ya, adanya problem atau permasalahan dari proyek Terra Luna ya, karena UST-nya oleng teman-teman ya. Hal itu menyebabkan harga Luna itu merosot tajam teman. Nah, karena kemerosotan harga Luna tersebut ya, hal itu menyebabkan banyak miliarder yang kehilangan asetnya di Terra Luna ini teman-teman ya. Oke, dan kemarin yang sudah di-update teman-teman, ada seorang YouTuber teman-teman ya yang kehilangan 2,8 juta US dollar cuy. Nah, kali ini ada yang lebih gila lagi nih dari news Terra Luna nih. Dikabarkan seorang miliarder kripto Mak Novgrat ini teman-teman ya terkena dampaknya juga teman-teman. Nah, di sini dijelaskan ya, kerusakan Luna mempengaruhi Novgrat yang lain katanya teman-teman. Pada waktu press ya, token telah menyaksikan penurunan 100% dan kapitalisasi pasarnya telah turun dari 41 miliar US dollar menjadi sekitar 623 US dollar ya, menurut data dari CoinGecko. Nah, karena penurunan dari harga Luna tersebut teman-teman, dari kapitalisasi pasarnya aja dari 41 miliar ke 623 juta itu sudah turun banyak banget ya. Di sini data CoinGecko itu menyebutkan turun 100%, teman-teman. Wow. Dan karena hal tersebut ya, kekayaan Mak Novgrat ini juga ikut turun teman-teman, karena duitnya si Novgrat ini ya teman-teman ya ada di dalam Luna teman-teman. Jadi kekayaan Novgrat ini turun dari 8, miliar US dollar menjadi 2,5 miliar US dollar. Jadi total kerugian Novgrat ini teman-teman ya, dikutip dari data Bloomberg Billionaire Index teman-teman, itu mengalami kerugian sebesar 6 miliar US dollar teman-teman. Wow ya, jadi ini cukup jumlah yang cukup besar teman-teman ya. Jadi memang banyak sekali ya teman-teman milioner dunia yang mengalami kerugian besar dari Luna ini teman. Bahkan si Mak Novgrat ini ya, saking cintanya sama Luna teman-teman, dia itu sampai membuat tato loh di tangannya ini teman, bertuliskan Luna teman ya. Jadi ini mungkin hanya satu-satunya investor teman miliarder dunia teman yang memberikan tato di tangannya itu ada tulisannya Luna gitu teman ya. Saking dia itu tertarik banget dengan project Luna dan membeli token Luna. Namun siapa sangka harga Luna sampai turun 100% seperti itu teman. Oke. Nah, setelah kejadian kecelakaan problem antara Luna dan UST teman-teman ya, tentunya banyak sekali investor yang sudah ragu nih terhadap proyek dari Terra Luna, meskipun proyeknya itu dari dulu terkenal hebat gitu teman-teman. Nah, di sini dikutip dari Watcher.news, katanya itu pendiri Terra memecahkan keheningan katanya teman-teman ya, mengungkapkan bagaimana jaringan dapat dihidupkan kembali. Oke. Nah, tentunya di sini menyebabkan banyak orang yang berspekulasi bahwa Terra Luna ini akan hancur sehancur-hancurnya. Ada juga yang masih optimis teman-teman. Jadi investor dan para pemegang Luna itu masih dibuat galau lah teman-teman. Nah, namun di sini ada kabar angin segar kemarin teman-teman ya, sempat dikatakan oleh Do Kwon atau pendiri Terra Luna teman-teman, katanya itu pertumbuhan Terra itu sebelumnya terkait dengan UST katanya teman-teman, tetapi dengan matinya koin, komunitas sekarang harus fokus pada bagaimana ekosistem umum dapat terus bertumbuh teman-teman ya. Jadi memang UST dan Luna ini saling berkaitan erat teman-teman ya, mengenai algoritmanya teman-teman, dan cara meningkatkan Luna tersebut teman-teman ya dengan cara menyetabilkan harga si token UST ya, atau stable coinnya teman-teman
teman-teman ya. Jadi dia itu harus benar-benar menyetabilkan antara dua koin ya, yaitu UST dan Terra Luna teman-teman ya. Nah, di sini untuk rencana Duocon ini untuk menghidupkan kembali Luna, teman-teman ya. Di sini dijelaskan nih, Kwon mengusulkan 1 miliar token Terra ya. Menurut Kwon ya, teman-teman, komunitas Terra itu harus menyusun kembali rantai dan validator, harus mengatur ulang jaringan menjadi 1 miliar token yang akan didistribusikan dengan cara 400 juta unit token harus diberikan kepada pemegang Luna sebelumnya, teman-teman. Dan 400 juta unit harus diberikan kepada pemegang UST ya. Dan 200 jutanya harus dibagi antara kumpulan komunitas yang akan digunakan untuk mendanai proyek masa depan. Oke, jadi intinya di sini teman-teman ya, untuk menghidupkan si Luna ini, menurut Kwon nih katanya komunitas Terra itu harus menyusun kembali rantai validator dan harus mengatur ulang kembali nih jaringannya menjadi 1 miliar token yang akan didistribusikan ya. Untuk detailnya sudah Didi sebutkan tadi ya. Oke, jadi kalau menurut Didi teman-teman ya, mengenai perkembangan si koin Luna ini teman ya, untungnya kemarin itu sudah diumumkan ya bahwa suplai dari Luna ini sudah tidak dicetak seperti pencetakan sebelum-sebelumnya yang super cepet banget teman-teman ya. Dan suplai yang beredar itu kemarin hingga 6,6 triliunan lebih lah teman-teman ya, 6.000 miliar gitu teman-teman ya. Namun saat ini sudah ditangani oleh Duocon ya, atau pendiri Luna teman-teman, sehingga pencetakan suplai dari si Luna ini sudah dihentikan gitu teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara untuk meningkatkan token Luna lagi teman-teman ya? Ya mungkin bisa aja kedepannya akan adanya brand ya mengenai token Luna ini teman-teman ya, untuk mengembalikan harga si Luna teman-teman agar lebih berharga lagi ya daripada sekarang. Dan tentunya sesuai yang sudah disebutkan ya, karena UST dan koin Luna ini saling berkaitan teman-teman, tentunya pendiri Luna ini atau Duocon ini juga harus menyetabilkan harga si UST ini teman-teman, karena memang kedua koin ini saling keterkaitan ya melalui algoritma yang dibuat Duocon teman-teman ya. Makanya Duocon itu sempat bilang tuh kemarin bahwa dia itu dibuat patah hati karena penemuannya tersebut teman-teman. Oke, ya mudah-mudahan kedepannya Duocon itu bisa untuk mencari solusi lah teman-teman ya, agar harga Luna itu cepat stabil lagi ya, dan suplai Luna itu cepat di burn gitu teman-teman, dibakar gitu ya, agar suplainya berkurang dan harganya itu bisa meningkat lah teman-teman ya, nggak seperti saat ini. Oke, nah dan di sini ada juga nih news mengenai Luna lagi ya, dimana di sini dikutip dari Witcher News lagi teman-teman, katanya itu Luna Foundation diduga mengirim lebih dari 2 miliar Bitcoin ke Gemini dan Binance nih teman. Oke, langsung kita kepoin. Jadi banyak pertanyaan muncul nih tentang keberadaan sekitar 80.000 unit Bitcoin milik Terra Luna ya, yang katanya dulu itu sempat dibuat untuk meng-backup UST teman-teman ya, agar harganya stabil teman-teman. Nah, di sini Bitcoin tersebut harusnya dipercaya oleh Luna Foundation Guard atau disingkat LFG teman-teman ya. Jadi LFG ini adalah sebuah organisasi non pemerintah yang dibebani dengan menjaga ekosistem tetap berjalan teman-teman ya. Jadi LFG ini fungsinya untuk menjaga ekosistem Terra Luna ini tetap berjalan. Namun ternyata olengnya harga UST yang menyebabkan harga Luna itu terjun parah teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, dari pertukaran terbesar Binance teman atau Changpeng Zhao nih teman-teman ya, pertama kali mengajukan pertanyaan di Twitter nih. Dia itu menanyakan kemana perginya cadangan Bitcoin Terra nih ketika dia memberikan pendapat pribadinya tentang blockchain yang diperanginya teman. Jadi si Changpeng Zhao atau CEO Binance ini dia itu bertanya nih, kemana pasar atau cadangan Bitcoin Terra Luna teman-teman ya, sehingga UST ini bisa oleng gitu teman-teman ya, padahal di backup dengan Bitcoin sebegitu banyaknya gitu. Nah, karena pertanyaan dari Changpeng Zhao atau CEO Binance teman-teman, di sini teman-teman, Luke Martin ya, anggota komunitas cryptocurrency yang produktif di Twitter, mengutip dari Elliptic nih teman-teman, di mana Elliptic ini adalah sebuah perusahaan analitik kripto teman-teman ya. Jadi dia itu sempat menyatakan ya, yang dia kutip dari Elliptic teman-teman, bahwa 52.000 BTC ya dikirim ke Gemini dan sisanya itu 28.000 BTC dikirim ke Binance pada pukul 1 pagi dalam satu transaksi katanya teman-teman. Oke, Luke Martin teman-teman ya, yang mengutip dari perusahaan analitik kripto yang bernama Elliptic teman-teman. Namun di sini ada perbedaan data nih dari analitik kripto yang bernama CryptoQuant teman-teman, mana 37.000 telah dikirim ke Gemini
pada 9 Mei dan 37.000 unit lainnya telah dipinjamkan kepada pembuat pasar oleh yayasan dalam upayanya untuk menyelamatkan ekosistem dari kehancuran katanya teman-teman. Jadi yang menurut analitik kripto Elliptic teman-teman katanya 52.000 BTC dikirim ke Bini dan sisanya 28.000 BTC dikirim ke Binance pada satu transaksi. Nah, namun di sini analitik kripto lainnya yaitu CryptoQuant teman-teman ya. Dia itu menyatakan bahwa 37.000 telah dikirim ke Gemini dan 37.000 unit lainnya telah dipinjamkan kepada pembuat pasar ya untuk menyelamatkan ekosistem dari kehancuran katanya. Nah, kita lihat di sini aja ada perbedaan data. Nah, kira-kira yang benar yang mana nih? Kan gitu teman-teman ya. Namun pada saat PES teman-teman ya, Luna Foundation katanya itu belum merilis informasi tentang keberadaan kepemilikan Bitcoin-nya teman-teman. Nah, tetapi CEO Terra ya atau Do Kwon teman-teman sebelumnya itu menyatakan bahwa pergerakan ekosistem Bitcoin akan segera diumumkan ke publik teman-teman. Intinya teman-teman ya, dari kedua perusahaan analitik kripto ya, entah Elliptic dan CryptoQuant ini teman-teman ya, datanya itu masih plus minus gitu teman-teman ya. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Jadi belum ada keselarasan teman-teman. Karena memang di sini teman-teman ya, Do Kwon atau salah satu pendiri dari Terra Luna ini teman-teman menyatakan karena memang untuk keberadaan kepemilikan Bitcoinnya itu belum diumumkan di publik teman-teman, dan katanya mereka itu akan segera mengumumkannya. Oke. Nah, karena pertanyaan CZ Binance ya mengenai 80.000 Bitcoin tersebut teman-teman. Di sini pada 14 Mei ya dari akun Do Kwon atau salah satu pendiri dari Terra Luna teman-teman. Dia itu mengungkapkan, saat ini kami sedang berupaya mendokumentasikan penggunaan cadangan BTC LFG ya selama acara The Pegging teman-teman. Harap bersabar dengan kami ya karena tim kami menangani banyak tugas secara bersamaan teman-teman. Jadi saat ini kata Do Kwon teman-teman ya, dia itu masih mendokumentasi penggunaan cadangan BTC untuk LFG ya yang digunakan untuk menstabilkan harga UST dan Terra Luna tersebut teman-teman dengan di backup BTC itu ya. Kenapa kok harganya bisa anjlem ya sedangkan di backup BTC sebegitu banyaknya gitu teman-teman. BTC tersebut tentunya dipertanyakan dong oleh CZ Binance gitu teman-teman. Saat ini si Do Kwon itu akan mendokumentasikan penggunaan cadangan BTC LFG ya selama acara The Pegging teman-teman ya. Katanya untuk komunitas tuh harap bersabar teman-teman karena timnya itu saat ini sedang menangani banyak tugas secara bersamaan. Oke. Pada 14 Mei juga teman-teman ya. Di sini dikutip dari wagernews.guru teman-teman. Dimana di sini katanya itu pengguna Reddit mengklaim laporan polisi telah diajukan di Singapura terhadap Do Kwon nih atas nama investor Luna dan UST teman-teman. Wadaw ya. Jadi karena kejadian Luna dan UST ini teman-teman ya memang benar-benar kejadian yang cukup miris banget teman-teman, dimana banyak aset investor itu nilainya turun drastis banget ya teman-teman ya, bahkan turun 100% cuy, gila. Nah, karena hal tersebut teman-teman ya, banyak investor tuh yang kecewa teman-teman. Dan menurut Wager.guru nih ya, pengguna Reddit itu katanya mengklaim telah melaporkan Do Kwon ya atau pendiri Luna ini ke polisi di Singapura teman-teman ya. Dan di sini Wager.guru itu memposting sebuah surat laporan gitu teman-teman ya terhadap Do Kwon teman-teman. Wow ya. Jadi apakah nantinya Do Kwon ini akan terbelit masalah baru mengenai laporan kepolisian ini teman-teman ya? Dan bagaimana nanti nasib Terra Luna ke depannya teman-teman ya ketika laporan kepolisian ini terus berlanjut teman-teman? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun pada 18 jam yang lalu teman-teman, si CZ Binance itu mendukung penuh komunitas dengan cara apapun yang dia bisa katanya teman-teman. Menurut tweetannya di sini dia bilang nih, saya hanya berharap tim proyek dapat bangkit dari abu dan membangun kembali dengan cara yang tepat dan masuk akal. Terlepas dari pandangan pribadi saya atau solusi yang dipilih pada akhirnya, kami akan selalu berada di sini untuk mendukung komunitas dengan cara apapun yang kami bisa katanya teman-teman ya. Jadi intinya di sini si CZ Binance itu sangat mendukung proyek Terra Luna itu agar segera bangkit gitu teman-teman ya. Oke. Dan membangun kembali dengan cara yang tepat dan masuk akal teman-teman. Dan di sini juga dikutip dari akun Pause Crypto Well nih teman-teman ya, dimana katanya Luna itu perlu memompa lebih dari 36 juta % untuk mencapai rekor tertinggi lagi teman-teman. Nah, apakah mungkin ini terjadi teman-teman? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar lagi, oke?
Namun tetap di sini tuh ada disclaimer on teman-teman bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, comment, and di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.